Ditanyakan hukumnya bagaimana ketika seorang perempuan yang melakukan sholat, tapi kalimat ini tidak dirubah menjadi wa ana minal muslimat atau wa ma ana minal musyrikat. Maka jangan salah paham. Ketika orang melakukan sholat, sebenarnya bukan mengharapkan suatu pahala dari Allah, tapi Allah akan memastikan akan memberi suatu pahala kepada orang yang melakukan sholat. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rafa'a as-sama' bighairi 'imad wa hafadha al-arda wa qaddara fiha aqwataha li naf'il 'ibad wa sabbataha bi nasbir rawasi wal awtad. Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha wa sayyidil bulawa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas tentang iftitah di dalam salat, yang mana ini menjadi suatu pertanyaan dari teman-teman kita di media sosial, bahwasanya agar supaya dijelaskan bagaimana sih sebenarnya di dalam iftitah, tapi bukan kesunatan dan sunnahnya dan kewajibannya. Maka kita mulai dari awal, kita seret bahwasanya yang disebut dengan salat yaitu awwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Jadi salat itu bukan sekedar dilisankan, kita sudah selesai melakukan salat, akan tetapi kita melakukan aqwalun wa af'alun. Jadi disampaikan, dibaca dan dikerjakan. Dilakukan dengan suatu gerakan. Diawali dengan takbir dan akan diakhiri dengan salam. Maka ketika orang sudah meniatkan dengan niat sholat, yang pertama, niat, habis itu lalu ke takbir. Takbir adalah suatu kewajiban ketika orang mau melakukan sholat, yaitu dengan membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalimat Allah di sini tidak bisa disematkan lagi dengan kalimat-kalimat yang lain. Meskipun kita tahu, atau suatu contoh kita mau dibaca berubah menjadi Allahu Samad, itu tidak diperbolehkan oleh para imam-imam kita. Adapun Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kalimat Allahu Akbar, kalimat takbir, jadi dibaca, yaitu dihukumi dengan hukum wajib. Dan yang kedua, di dalam iftitah, sesudah takbir maka akan membaca iftitah. Iftitah di sini banyak sekali sebenarnya. Ada yang dengan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada juga yang memakai Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Jadi yang ditanyakan oleh teman-teman kita di sini tentang masalah kalimat dikabira walhamdulillahi katsira sampai datang kepada kalimat wa ma ana minal musyrikin dan wa ana minal muslimin. Jadi bagaimana ketika ditanyakan hukumnya, bagaimana ketika seorang perempuan yang melakukan sholat, tapi kalimat ini tidak dirubah menjadi wa ana minal muslimat atau wa ma ana minal musyrikat. Jadi dalam hal ini membutuhkan ilmu pembahasan, yaitu ilmu alat. Jadi sebenarnya tidak perlu dirubah ketika sudah mengatakan wa ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin, itu tidak perlu dirubah lagi meskipun itu dipakai oleh seorang wanita. Adapun hukumnya ini sunnah dan tidak akan menggugurkan sholatnya, maka sholat tetap sah. Jadi kata ulama ahli nahwu, jadi
kullu jam'in muannasin, setiap yang jamak juga bisa dipakai muannas. Jadi ini juga bisa dipakai seorang wanita ketika membaca iftitah. Jadi tidak perlu merubah kalimat ini, bacaan ini dengan kalimat wa ma ana minal musyrikat dan wa ana minal muslimat. Tetapi tetap dibaca dengan wa ma ana minal musyrikin dan wa ana minal muslimin. Setelah iftitah, maka disunnahkan membaca ta'awud. Ini sunnah hukumnya, dibaca silahkan, tidak dibaca ya silahkan, karena hukumnya sunnah. Maka jangan salah paham, ketika orang melakukan sholat, sebenarnya bukan mengharapkan suatu pahala dari Allah, tapi Allah akan memastikan akan memberi suatu pahala kepada orang yang melakukan sholat. Meskipun kita tidak meminta pahala. Kenapa? Karena hukum yang ada di sholat disebut sunnah itu, ketika sunnah itu dikerjakan, itu sudah mendapatkan pahala. Bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, yang sunnah itu sudah mendapatkan pahala ketika dibaca. Adapun ketika tidak dibaca, maka tidak akan merusak dan menggugurkan atau membatalkan sholat tadi. Setelah membaca ta'awud, ta'awud ini sebenarnya ada perintah juga. Jadi di dalam Al-Quran di surat An-Nahl, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ketika engkau mau membaca Al-Quran, maka meminta perlindunganlah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi sunnah hukumnya ketika membaca Al-Quran. At-ta'awud tadi. Di dalam riwayat lain, bahkan banyak ini diriwayat dalam Sunan Abi Dawud, terus An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Baihaqi. Ini Rasulullah membaca ta'awud dengan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafihi wa nafsihi wa hamzihi. Jadi aku berlindung memohon kepada Allah, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dari kesombongannya, sihirnya, dan juga memohon perlindungan Allah dari godaannya. Itu yang ada di riwayat tadi. Jadi silakan ketika dipakai oleh kita, maka kita akan mendapatkan suatu pahala, meskipun kita tidak mengharapkan itu, tapi Allah akan memberikan pahala dari. Sesudah membaca itu, maka jamhur ulama sepakat setelah membaca ta'awud, maka diwajibkan lagi membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Ini di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, atau Sahihain, singkatnya disebut seperti itu, la sholata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat atau tidak sah sholatnya, tidak sah sholat itu tanpa membaca Fatihah. Maka Fatihah dihukumi wajib di dalam sholat. Jadi Imam Syafi'i dan para sahabatnya sepakat ketika membaca Fatihah itu hukumnya wajib. Jadi di dalam sholat sementara ini kita bahas ada dua ini kewajiban. Jadi dari takbir sampai pembacaan Fatihah. Cuman di dalam Fatihah tadi hati-hati karena banyak tasdid. Tasdid yang benar-benar berbahaya ketika antum tidak benar-benar memperjelas masalah tasdid, pembacaan tasdidnya. Karena di dalam Fatihah, terutama di dalam Bismillahirrahmanirrahim, ba yang bersambung dengan kalimat Ismullah, ismi, ini bisa ba bimana ilsok, bisa ba bimana isti'anah. Ketika dimanai ba ilsok, bertemu dengan asma Allah, bukan kita bertemu, tapi ada hubungan seorang hamba dengan Allah. Jadi ada hubungan ketika melakukan sholat, ada suatu pertemuan seorang hamba kepada Allah. Ketika dimaknai menjadi isti'anah, seorang hamba Allah kepada Allah, ada suatu permohonan, meminta permohonan kepada Allah. Dalilnya ba ini, maka disebutkan bil basta'in wa addi awid al-siki. Jadi ba ini banyak maknanya sebenarnya. Ada yang bimakna taba'id, ada bimakna ilsok, bertemu, ada yang bimakna isti'anah.
memohon pertolongan kepada Allah, atau memohon perlindungan, atau mohon pengampunan, atau mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Bismillahirrahmanirrahim dengan banyaknya tasdid yang sangat berbahaya sekali ketika tidak dijelaskan benar tentang tasdid di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika ditasdidkan maka akan bermakna iyyaka, hanya kepada Engkau ya Rabb, na'budu, kami menyembah ya Rabb, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami ya Rabb nasta'inu, memohon pertolongan. Tapi ketika tasdidnya tidak dijelaskan, bahkan tidak terbaca dengan tasdid, akan tetapi dibaca dengan iya, tapi tidak ditasdidkan, maka akan berubah maknanya yang sangat berbahaya sekali bagi kita. Yaitu ketika tidak dibaca iyyaka na'budu, hanya kepada matahari kita melihat. Ketika kita memohon ampunan, atau kita menyembah, hanya kepada hari kita ketika menyembah. Iyyaka nasta'in, hanya kepada matahari kita memohon pertolongan. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Maka hati-hati di kalimat-kalimat yang sangat berbahaya sekali. Jadi jangan terkadang banyak, makanya orang yang menjadi pilihan menjadi imam, baik imam masjid atau imam di surau, itu memang benar-benar ditelitilah dalam hal tajwid, cara pengeluaran makharijul hurufnya. Walaupun kita itu kriterianya tidak mengikuti di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah kan mungkin agak banyak, jadi kriteria untuk menjadi seorang imam itu banyak, mungkin seorang hafiz Al-Quranul Karim, seorang penghafal Quran yang akhlaknya bagus, budi pekertinya bagus, dan dia mengerti tajwid, makharijul huruf, dan lain sebagainya. Ada bahkan persyaratannya itu orangnya yang suaranya itu yang bagus. Kalau untuk di sini, apalagi di daerah kampung, maka cukup dengan ketika dia sudah paham, bisa membaca hal semacam ini, walaupun tidak bisa menghafal, bukan penghafal Quran, cukup dengan dia hafal dengan surat-surat pendek, itu sudah mencukupi. Adabnya sudah bagus, maka sudah mencukupi untuk menjadi imam. Walaupun, karena kalau di kampung untuk mencari orang yang mungkin hafid Al-Quran, yang kaya, yang ganteng, yang suaranya bagus, kalau menunggu hal-hal semacam itu, maka akan kosong masjid-masjid atau surau-surau ini. Maka carilah orang yang berakhlakul karimah, yang sudah hafal surat-suratan pendek, sehingga tidak akan merusak dalam tatanan-tatanan sholat. Ayyuhal ihwah rahimakumullah. Jadi kita lanjut. Ada sebuah kisah. Nikah cerita. Ngakin. Ini cerita ongkuan. Apa namanya? Kalau tidak hafal surat-suratan pendek itu sangat berbahaya. Dulu ini kisahnya seperti ini. Bercerita lambo. Orang itu kalau tidak hafal minimal Al-Quran surat pendek ketika jadi imam itu susah. Maka pernah ada cerita seperti ini. Imamnya mungkin karena tidak hafal atau lupa dengan surat-suratan pendek tadi. Si imam ini Kak maca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kita tidak bisa praktekkan ini karena posisinya di tempat kayak ini ya agak sempit kita. Ketika takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim sampai kalimat waladdallin, maka si imam membaca surat pendek Qul ya ayyuhal kafirun. Dibaca oleh imam. Maca imam ni. Imam ni maca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum. Lalu lupa. Repain masih imam. Lakum. Makmum baca gelak onggoan ni serius. Makmum anu ke mikir, ini lupa atau gimana? Sampai 3 kali imamnya lakum kum lakuman melulu. Nah, jadi makmum memberitahu kepada imamnya. Jadi kata-kata diteruskan oleh makmum, lakum dinukum kata makmumnya kan. Nah, imam ni pas nerusakin, lakum dinukum waladdallin. Nah, ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya benar. Karena saking groginya
Dibaca seperti itu. Lah ketika dibaca lakum dinukum waladdallin. Ini nyata, ini orang Indonesia yang pasti. Orang-orang kita berarti. Jadi makmumnya lu bilang walad amin lagi. Karena di depan sudah Fatihah, sudah amin. Jadi amin kedua kali berarti. Nah ini sangat berbahaya sekali. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi setelah Fatihah, maka ada baca surat-surat pendek yang memang dihafal. Silakan kalau memang Anda hafid, mau membaca Al-Quran yang sisi mana aja terserah. Tapi bagi orang yang tidak hafal Quran, bacalah surat-surat pendek yang memang dihafal oleh antum sehingga tidak akan merusak tatanan-tatanan sholat. Terus kita melangkah dengan ruku. Ruku ini juga sunnah baca Subhana Rabbiyal Azim. Kita agak persingkat biar agak cepat. Terhabis itu Sami Allahu liman hamidah, itu juga sunnah hukumnya. Terus habis itu sujud. Ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, itu salasan. Itu sudah cukup sempurna, itu salasan 3 kali itu sudah cukup sempurna. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Ketika habis sujud, baru ada Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni, semuanya ini sunnah sudah. Terus di tahiyat awal, Imam Syafi'i mengatakan dengan para sahabat, Imam Malik ini mengatakan sunnah. Adapun Imam Ahmad mengatakan ini wajib. Nah, tapi kita berpatokan kepada Imam Syafi'i sedikit, makanya di tahiyat tasyahud awal ini disunahkan. Adapun tasyahud yang akhir ini diwajibkan oleh Imam Syafi'i. Jadi wajib kita membaca tasyahud akhir. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun, sebelum melakukan tahiyat akhir. Jadi ada suatu pendekatan seorang hamba kepada Rabb-nya di waktu sujud. Jadi ada waktu-waktu yang sangat dikabulkan oleh Allah. Jadi di waktu sujud itu lama di dalam sujud itu boleh dengan membaca bacaan selain itu, silakan. Atau suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kita itu melakukan salam. Ayyuhal ihmah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Sedikit yang kami lupa dari pembacaan basmalah tadi. Ketika sudah selesai basmalah tadi, maka ada kalimat memberi jeda seorang imam kepada makmum untuk menyampaikan kalimat amin. Jadi A-nya panjang, minnya ini kalau ditulis ke bahasa Indonesia karena ada ya, ini boleh I-nya bisa dikasih 2. Kecuali di sini itu kalau tulisan bahasa Indonesia amin. Jadi tidak ada ya, maka cukup ditulis I-nya ketika ditulis ke bahasa Indonesia cukup I1. Tapi ketika ada ya, maka ini bisa dipakai dengan ditulis dengan I-nya pakai 2. Amin. Jadi tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Nah, aminnya di sana. Amin bisa di ini. Amin bimakna istajib, bimakna istijabah. Mohon kabulkan ya Allah. Nah, bimakna seperti itu. Dan amin banyak maknanya. Amin itu bukan banyak makna. Amin itu banyak bisa dibaca imalah juga. Amen itu bisa. Tapi jangan coba-coba. Karena ini tidak terbiasa dipakai oleh kita. Jadi ketika amin ya amin saja, jangan memakai waladdallin, amen. Ini tidak boleh, jangan. Jadi biar tidak diketawain oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau orang yang paham tidak mungkin ketawa. Kenapa? Karena ada ini dibaca imalah seperti bismillahirrahmanirrahim wa mursaha atau wadduha. Di Timur Tengah kadang bukan membaca wadduha, wadduha. Itu tidak apa-apa, itu tidak merusak dan tidak membatalkan. Dan itu sah ketika dibaca seperti itu, bacaan itu sah. Itu dibaca imalah. Jadi dalilnya al-amil al-muddala min ya fi daraf amil kadal waqi minhul ya khalaf. Ini menurut Alfiyah Ibnu Malik. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.